حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pembahasan demi pembahasan terkait sifat salat telah kita lewati mulai dari syarat, kemudian rukun, kewajiban-kewajiban, hal-hal yang disunnahkan, kemudian perkara-perkara yang merusak salat, baik merusak secara total sehingga salatnya batal, atau merusak secara parsial, yaitu sebagian, sehingga berkurang kesempurnaan. Dan di antara hal yang belum disebutkan dan disinggung oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yang hal itu merupakan perkara penting untuk diilmui dan diamalkan terkait perkara salat, yaitu berhubungan dengan masalah sutrah. Karena perkara ini, ikhwan, telah dinukilkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad tentang la khilafa fi jawazi hada, wa la khilafa anna sutrata lil musalli mashru'atun idza kana fi mawdi' la ya'manu minal mururi baina yadayhi. Ini penukilan dari Al-Qadhi Iyad menunjukkan tidak ada khilaf kalau sutrah bagi orang yang salat itu disyariatkan apabila dia berada di tempat yang tidak aman adanya orang yang lewat di depannya. Dan sutrah itu sendiri apa, akhwani fillah? Sutrah yaitu sesuatu yang dijadikan oleh seorang yang salat untuk dia menghadap padanya sehingga menjadi penghalang orang memutus salatnya atau menjadi penghalang orang lewat di depannya. Bisa berupa tembok, bisa berupa sesuatu yang memiliki zat atau memiliki tinggi yang memenuhi ketetapan syar'i, yang insyaallah akan kita bahas berapa tinggi minimal sutrah yang masyru'. Dan perkara sutrah ini bersamaan dengan tegasnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang yang salat meletakkan sesuatu di depannya sebagai sutrah. Tapi ternyata kebanyakan kaum muslimin lalai dalam menunaikan perintah tersebut. Setelah kita lewati tadi ijma' atau tidak adanya khilaf tentang masyru'nya. Dan perlu diketahui namanya masyru', akhwan. Masyru' itu ungkapan yang umum. Kalau antum melewati perkataan para fuqaha, perkara ini masyru', berarti disyariatkan, sesuatu yang boleh secara syar'i. Cuman masyru' itu bisa sifatnya wajib,
bisa sifatnya sunnah. Nah, tentang wajib dan sunnahnya inilah terjadi khilaf. Apakah sutra itu wajib ataukah sekedar sunnah? Berarti ada dua pendapat. Jumhurul ulama akhwan, mereka berpendapat tentang sunnahnya sutra, yaitu mustahab. Siapa yang berpendapat sutra itu sekedar sunnah? Zaki? Jumhurul ulama. Apa makna jumhurul ulama? Karena kemarin sempat ketika keluar ada yang bertanya dalam rekaman. Nah, jumhurul ulama berpendapat demikian, tapi yang rajih, yang menyelisih jumhur maksudnya gimana? Nah, ini butuh berarti antum paham, jangan sampai juga tidak paham makna jumhurul ulama. Apa Hamzah? Nah, mayoritas para ulama, yaitu kebanyakan dari para ulama, itu jumhur namanya. Nah, ada yang menyelisih mereka, tapi apa, jumlahnya lebih sedikit. Maka istilah jumhur ini sering kita lewati dalam pembahasan khilaf fikhi. Dan memang pendapat rajih seringnya pendapat jumhur. Tapi tidak menutup kemungkinan pada beberapa hal pendapat selain jumhur itu lebih kuat, karena dalil yang mereka jadikan pegangan lebih kuat dan lebih tegas. Nah, dalam pembahasan sutra, jumhurul ulama mengatakan mustahab. Nah, sedangkan kalangan zahiriyah seperti Ibnu Hazm dan yang lain yang kemudian dirajihkan oleh para imam belakangan seperti Imam Syaukani, Imam Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala, mereka menyatakan wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan perintah yang ada pada beberapa hadis, dan kita tidak mendapati dalil yang memalingkan dari hukum asal perintah yang menunjukkan wajib. Hadis yang pertama, perhatikan hadis Talhah bin Ubaidillah dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wadda'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahl, falyusalli. Wa la yubali man marra wara'a dzalik." Jika salah seorang di antara kalian telah meletakkan di depannya sesuatu semisal akhir dari pelana. Nah, karena para penunggang kuda atau penunggang unta untuk bisa nyaman di atas punggung kendaraannya butuh memakai apa? Adam? Memakai pelana. Nah, butuh memakai pelana. Sehingga apa? Bisa tidak kepelorot ke bawah. Nah, jika seseorang meletakkan di depannya ketika sholat sesuatu semisal mu'khiratir rahl, dan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla mu'khiratir rahl, yaitu apa? Bahwasanya yang diinginkan adalah sesuatu yang tingginya semisal apa? Akhir dari pelana kendaraan tersebut. Maka kalau sudah diletakkan di depannya seperti akhir dari pelana, wala yubali man wara'a dzalik, maka dia tidak perlu peduli dengan orang-orang yang lewat di balik itu. Kalau sudah ada sesuatu seperti pelana dari sisi tingginya sama atau mendekati atau lebih, maka yang lewat setelahnya tidak usah engkau pedulikan, karena tidak akan mengganggu dan mengurangi keabsahan salatmu. Hadis yang lain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan ini lebih sharih menunjukkan perintah,
yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Jika salah seorang di antara kalian salat, maka salatlah menghadap ke sutrah dan mendekatlah padanya. Wala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Jangan biarkan seorang pun untuk lewat di depannya, lewat di depan orang yang sholat antara dia dengan sutrahnya. Adapun di depan, kalau sudah di balik sutrah, maka telah disebutkan dalam hadis Talha bin Ubaidillah, tidak usah engkau pedulikan. Fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan. Jika datang seseorang mau lewat di depan orang yang salat antara dia dengan sutrahnya, maka falyuqatilhu. Nah, perangi dia. Maksudnya apa? Halangi dia. Fa innahu syaitan. Nah, karena sungguhnya dia syaitan. Maksudnya, nah, dia melakukan perbuatan yang diinginkan oleh syaitan. Sebagaimana nanti disebutkan dalam riwayat hadis yang lain, Nabi mengatakan fa inna ma'ahul al-qarin, karena sungguhnya bersama dengan dia qarin yang buruk, yaitu qarin dari syaitan yang mendorong dia untuk lewat di depan orang yang salat. Nah, hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang ketiga ini. Nabi mengatakan la tusalli illa ila sutrah. Ini lebih tegas lagi, karena adanya hasr padanya. La tusalli, jangan engkau salat illa ila sutrah, kecuali menghadap ke sutrah. Jadi diingat lafaz yang mudah, ikhwan. Tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Sampai di sini penting untuk menetapkan wajibnya sutrah. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka salatlah menghadap ke sutrah dan mendekat. Ada dua hukum. Nah, perintah untuk salat menghadap sutrah dan perintah untuk mendekat ke sutrah. Kemudian lebih tegas lagi hadis Abdullah bin Umar, lafadznya bagaimana tadi Hudzaifah? La tusalli illa ila sutrah. Jangan engkau salat kecuali menghadap ke sutrah. Nah, hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, wala tada ahadan yamurru baina yadayk fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Jangan biarkan seorang pun lewat di depanmu antara engkau dengan sutrahmu. Jika dia enggan, maka cegahlah dia dengan kuat, karena bersama dia itu qarinnya. Karena kita, pada kita ikhwan ada qarin, taib minal jin dan qarin minal malaikah. Yang mendorong kepada keburukan dari kalangan jin, itu ada bersama kita. Qarin minal jin. Jin qarin. Yang apa? Mendorong pada keburukan syaitannya. Taib yang senantiasa mengajak seseorang untuk berbuat jelek, berbuat buruk, membisik-bisikkan keburukan dalam dirinya. Nah, di antaranya ini mendorong untuk seorang apa? Seorang melewat di depan orang yang sedang sholat. Baik. Nah, ini 3 hadis dari sekian hadis akhwan yang datang dalam pembahasan sutrah. Cuma dipilihkan karena pada lafadznya sharih dan sahih, tegas. Perintah-perintah tersebut akhwan jelas menunjukkan tentang wajibnya. Bahkan sampai-sampai Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, al-qaulu bil istihbab yunafil amra bisutrah fi iddati ahadits.
Pendapat yang mengatakan sunnahnya ini akan meniadakan perintah-perintah untuk salat menghadap sutrah pada 6 sederetan hadis-hadis. Bahkan sebagiannya apa? Larangan untuk salat kecuali menghadap sutrah. La tusalli illa ila sutrah. Ini sangat tegas, Pak. Maka wallahu taala alam, apa yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan para imam setelahnya itu pendapat yang sahih, pendapat yang rajih. Naam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat menghadap ke sutrah dan hukumnya wajib. Adapun dalil yang dijadikan oleh jumhurul ulama untuk memalingkan dari perintah yang wajib ini dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ila ghairi jiddarin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke selain tembok, maka ini tidaklah tegas bahwasanya Nabi tidak menghadap sutrah. Kenapa? Karena yang dinafikan tersebut bahwasanya sutrah Nabi bukan berupa tembok, tapi bisa berupa tongkat yang ditancapkan. Sebagaimana kebiasaan Nabi kalau keluar ke sholat Id, beliau membaca anazah, membaca tongkat atau tombak pendek untuk ditancapkan, dijadikan sebagai sutrah. Sehingga tidak bisa diterima pendalilan jumhur dengan riwayat Ibnu Abbas tersebut. Kenapa? Karena padanya ihtimal, dan pendalilan kalau di sana ada ihtimal lain menunjukkan kelemahan pendalilan dengan dalil tersebut. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Aisyah tidur di atas sarir, di atas apa? Di atas ranjang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini tidaklah menunjukkan bahwasanya Aisyah lewat di depan Nabi. Tapi Aisyah tidur berbaring di atas apa? Ranjangnya, diam. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ikhwan, salat dalam keadaan Aisyah muqtaridah ala sarir, yaitu dia sedang apa? Tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ranjangnya. Ini dijadikan oleh jumhur menunjukkan sutra itu tidak wajib. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan Aisyah di depannya baring. Tapi kita katakan keadaan salat Aisyah di depannya itu bukan berarti Aisyah lewat. Dia tidur baring. Dan kalau Aisyah kemudian mengundurkan diri, dia tidak dikatakan lewat, tapi dia apa? Dia berusaha untuk apa? Insallat dalam bahasa Arab. Tansallu duna mururin bainahu wa baina sutrat. Karena sudah di atasnya, tinggal Aisyah apa? Kemudian turun atau geser dari apa? Dari tempatnya tersebut. Tidak dikatakan melewati depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sutrahnya adalah sarir tersebut. Nah ini dalil yang menunjukkan, ikhwan, bahwasanya sutrah itu wajib. Dan bahkan menurut pendapat yang menyatakan sunnah, tidak sepantasnya untuk seseorang meremehkan terkait masalah sutrah. Kenapa? Karena hikmah dari sutrah tersebut adalah siyanatus shalah amma yaqta'uha. Siapa saja menginginkan salatnya tidak terputus, baik itu terputus dengan dikurangi pahalanya atau terputus dengan batal salatnya, maka hendaknya menjaga sutrah, menjaga permasalahan sutrah. Ini hikmahnya. Apa hikmah disyariatkannya untuk salat menghadap ke sutrah? Siyanatus shalah amma yaqta'uha, untuk menjaga salat kita dari hal-hal yang memutuskannya. Ini apa ya? Hikmah dari disyariatkannya sutrah. Untuk apa tadi, Khadir?
untuk menjaga salat dari hal-hal yang memutuskannya, agar salat kita tidak putus. Nah, taib. Lalu apa saja yang bisa memutuskan salat? Nah, telah datang dalam hadits Abi Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahal." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka sungguhnya bisa menutupinya, yaitu menjadi sutrah baginya apabila ada di depannya semisal akhir dari pelana. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal fa innahu yaqta'u salatahu. Al-himaru wal mar'ah wal kalbul aswad. Maka apabila tidak ada di depannya semisal dari akhir suatu pelana, maka akan memutus salatnya, itu membatalkan salatnya jika lewat keledai, wanita yang telah baligh, dan anjing hitam. Ini 3 hal yang bisa membatalkan salat kalau lewat di depan seseorang yang sedang salat. Apa saja, Umar? Keledai. Yang kedua, wanita yang sudah baligh. Yang ketiga, anjing hitam. Ingat-ingat. Nah, ini kalau lewat di depan orang yang sedang sholat antara dia dengan sutrahnya. Adapun kalau dibalik sutrah, maka tidak bermasalah. Taib. Dan al-qat'u ikhwan, putusnya salat, para ulama mengatakan ada 2 jenis, yaitu qat'ul ibtal, qat'u al-ibtali, yaitu putusnya salat yang menjadikan salatnya batal jika yang lewat 3 perkara ini. Kemudian yang kedua, qat'un, putusnya salat dari sisi apa? Berkurangnya pahala, sehingga salatnya tidak sempurna. Nah, salatnya tidak sempurna. Hal ini apabila yang lewat selain dari 3 perkara tadi. Nah, misalnya yang lewat sesama laki-laki atau anak kecil. Anak kecil pun ikhwan masuk di dalam perkara yang wajib kita cegah, jangan sampai dia sholat di depan kita ketika sholat. Jangan sampai lewat, walaupun anak kecil. Bahkan hewan pun, kambing atau kucing misalnya mau lewat di depan kita di saat sholat, harus dicegah. Kalau memang dia sulit mencegahnya, dia yang maju ke depan agar hewan tadi lewat dari belakang. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, kemudian ada seekor kambing mau lewat di depan beliau, maka beliau maju sampai hampir-hampir badan beliau menempel di tembok. Kemudian kambing tersebut lewat dari belakang beliau. Ini caranya. Kalau anak kecil juga demikian. Anak kecil mau lewat, kadang kalau ditahan malah nangis. Karena tidak tahu, mereka belum terkena taklif. Ya, kita yang berakal harus gunakan akalnya. Nah, bukan anak kecilnya ditendang. Nah, taib, tapi dia maju. Nah, dia maju sehingga anak kecil tersebut lewat dari belakang. Nah, taib. Kemudian berapa kadar sutrah yang masyru' telah disebutkan dalam hadis dengan apa? Kamu khiratir rahil, seperti akhir dari pelana. Nah, yang dimaksud dengan mukhiratir rahil yaitu al-'ud alladhi fi akhir rahil, alladhi yastanidu ilaihi raqib, yaitu semacam kayu yang ada di akhir pelana yang biasa para penunggang unta bersandar padanya, sandaran. Nah, yaitu sandaran pada pelana di akhir. Nah, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar,
i'tabara al-fuqaha mu'khiratar rahli fi miqdari aqalli sutrah. Nah, para fuqaha mengkategorikan bahwasanya akhir pelana ini adalah kadar minimal tinggi. Kemudian terjadi khilaf tentang berapa tingginya. Nah, ada yang mengatakan 1 dhira'. 1 dhira' itu dari mana? Dari ujung jari tengah sampai siku. Ini 1 dhira'. Ada yang mengatakan thulutsad dhira', 2/3 dhira'. Jadi ini dibagi 3, kemudian 2/3, taruhlah. Berarti, nah, inilah misalnya sampai dari siku sampai pergelangan mungkin. Tinggal dhira' dibagi 3, kemudian 2/3 dhira'. Dan ini pendapat yang paling masyhur. Nah, yaitu minimalnya 2/3 dhira'. Nah, dan datang riwayat dari Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengungkapkan dengan qadru azmin dhira', yaitu kadar tulang lengan. Berarti ya dari siku sampai apa pergelangan ini azmnya, tulangnya, tulang dhira'. Baik. Dan itu adalah apa? Adalah kadar takrib ya kawan, yaitu pendekatan karena tentunya akhir dari pelana itu kan tidak semuanya serempak sama, kadang kurang terkadang lebih, tapi kebanyakannya ukurannya seperti itu. Dan itu yang dirajikan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, bahwasanya kadar minimalnya adalah 2/3 dhira'. Nah, dan tentunya kalau semakin tinggi semakin yakin bahwasanya sutrahnya telah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya tidak cukup hanya sekedar sesuatu yang pendek. Nah, sejengkal misalnya, ini belum cukup. Atau bahkan garis, sekedar garis ini juga tidak cukup. Datang dalam masalah ini hadis tapi lemah. Nabi SAW diriwayatkan mengatakan, fa illam yakun ma'ahu 'asa falyakhud khattan. Jika tidak memiliki tongkat maka garislah dengan 1 garis. Kemudian jadikan ini sutrahku. Ini tidak sah untuk dikatakan sutrah. Hadis yang dhaif ikhwan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Pada sanadnya kedhaifan dikarenakan ittirab, hadis tersebut goncang. Di antara yang mendhaifkannya Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian hal yang penting juga untuk diilmui yaitu jarak berdirinya orang yang sholat dengan sutrahnya. Setelah kita tahu kadar sutrah berapa tadi, tinggi sutrah minimalnya 2/3 dhira'. Berarti berapa? Sekitar 30 cm ada. Nah, taib di sekitar pendekatannya meja kalian itu cukup. Nah, taib 2/3 dhira'. Kemudian sekarang kadar berdiri kita dengan apa? Dengan sutrah. Telah datang dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, taib, annahu kana idza dakhala al-Ka'bah masya qibala wajhihi hina yadkhul wa ja'ala al-baba qibala dhahrihi famasha hatta yakuna bainahu wa bainal jidar alladhi qibala wajhihi qariban min 3 adru' sallah. Nah, Ibnu Umar mencontoh betul-betul Nabi SAW dalam masalah ini. Nah, yaitu kalau masuk ke dalam Ka'bah, berjalan ke depan,
ketika masuk dan menjadikan pintu Ka'bah qibala dhahri, di belakangnya. Berjalan ya sampai antara dia dengan dinding di depannya itu berarti apa? Sejarak 3 dhira'. Jadi dari berdiri sampai dinding. Berdiri sampai dinding. Ini juga kita ketahui kalau seorang sholat di dalam Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah, masuk dari pintu Ka'bah, maka pintu Ka'bah kemudian berada di punggungnya, berarti menghadapnya ke sana. Kalau ini pintu Ka'bah berada di punggung ketika sholat. Nah, ini kalau sholat di dalam Ka'bah. Nah, jarak antara dinding dengan berdirinya adalah 3 dhira'. Taib. Hal ini menunjukkan akhwan pada kondisi seorang sujud mesti akan ada jarak antara kepala dengan dinding. Masih ada jarak sehingga tidak nempel, karena 3 dhira' itu kan termasuk lumayan panjang. Nah, dan itu sunnah, yaitu untuk seorang dalam hadis yang lain, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarus syah. Maksudnya antara tempat sujud Nabi dengan tembok masih ada sisa mamarus syah, yaitu jarak seekor kambing bisa lewat. Kambing bisa lewat segini misalnya. Taib. Nah, berarti taruhlah 2 dhira' untuk dia berdiri sama sujud kepala. Masih ada sekitar 1 dhira' kurang lebihnya. Dengan ini tergabung dari dalil yang ada, akhwan. Nah, jadi kalau berdiri sampai sampai sutrah 3 dhira'. Ketika dia sujud maka akan ada jarak antara kepala dengan sutrah, itu masih ada ruangan. Jadi tidak menempel ke sutrah. Nah, taib. Kemudian terkait masalah sutrah juga ancaman bagi mereka-mereka yang menyepelekan untuk lewat di depan orang yang sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadits Abi Juhaim muttafaqun alaih, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaih lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat itu tahu apa dosa atasnya, maka sungguh dia berdiri selama 40 lebih bagus baginya daripada lewat di depan orang yang salat. 40 ini apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, wallahu taala alam. Tapi menunjukkan berdiri dengan jangka yang panjang. Nah, ungkapan arba'in sering kita dapati dalam ungkapan-ungkapan Arab untuk menunjukkan banyak. Sehingga maksudnya lebih baik dia menunggu dalam jangka waktu yang panjang, itu lebih bagus daripada dia lewat di depan orang salat, karena dosanya besar. Yang ironisnya hanya sekedar menunggu beberapa menit, terkadang seseorang tidak sabar untuk diam di depan orang yang salat, untuk menunggu sampai selesai dan seterusnya. Nah, ini beberapa masail tambahan terkait masalah sutrah. Nah, juga di antara hal yang perlu diilmui, kalau wanita lewat di depan wanita yang sedang sholat, telah kita lewati tadi, laki-laki yang sholat kemudian yang lewat di depannya wanita yang sudah balik, sudah mengalami haid, maka sholatnya batal. Sekarang kalau wanita yang sholat dan dilewati oleh wanita lain, taib,
Apakah salatnya juga batal? Dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, la farqa fi dzalik idza marratil mar'atu baina yadil musalli sawa'un kana al musalli mahraman laha aw ajnabiyan aw imra'atan aydha. Tidak ada bedanya dalam masalah ini apabila seorang wanita lewat di depan orang yang salat. Sama saja apakah orang yang salat itu mahram dia ataukah orang yang bukan mahram atau sesama wanita, salatnya tetap batal gara-gara ada wanita yang lewat di depannya. Nah, taib. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Demikian pula dikuatkan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Na'am taqta' li'annahu la farqa fil ahkam bainar rajuli wan nisa illa bidalil." Di sini tetap wanita melewati di depan wanita lain yang sedang salat. Nah, salatnya batal. Karena apa? Karena telah datang nas dalam hadis tadi dan tidak ada pembedaan antara yang salat itu wanita atau laki-laki. Taib. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.